Recording in progress. Mari kita lihat pekan ke-14 ini. Oke. Alhamdulillah Teh Inen udah hadir. Insya Allah saya akan ke Tasik juga sore siang ini, insya Allah. Sudah terlihat di layar ya, Teh Ike, Mas Dar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Pekan ke-14 ini bagian baru dari tingkat 2 masih tentang wazan fi'il sulasi majid menyambung pekan lalu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Eri, di mana dari 8 majid yang dipelajari di KBI ini 4 sudah disampaikan oleh Ustadz Eri. Hari ini saya akan sampaikan sisanya. Saya tidak bosan-bosannya mengembalikan pada tulisan ini, karena tulisan ini sebagai gambaran bagi kita bahwa yang sedang kita pelajari ini adalah bagian dari sisi sebelah sini. Nah, ini nih. Yang ini, ya, kita sudah pernah mempelajari perubahan akibat fiil tersebut mengandung domir, makanya disebut domiri yang berubah ujung akhirnya, begitu. Tolong dicek Teh Ike, suaranya masih ada yang belum mute. Di sini kita lihat ke bawah, setiap ada perubahan ke arah bawah ini, ya, yang ke arah ini, itu artinya domirnya berubah, artinya bagian belakang daripada fiil itu berubah. Apalagi fiil madi. Fiil madi itu ada a, u, at, tana, tatuma, itu ujung belakangnya. Dan itu tidak pernah berubah. Begitu juga kalau fiil mudhari gitu ya. Kemudian di depannya ada Anita, di belakangnya macam-macam. Ada yang pakai U, masih ingat ketika fiil madi 2419, fiil mudhari itu 552, pembagiannya. Fiil amr itu 123, jangan lupa. Itu semua adalah untuk bagian ke bawah, untuk menunjukkan domir. Tapi kemudian ketika saudara berbicara merubah kalimat tersebut dari artinya, dari bentuknya, bentuknya juga berubah. Atau kita sebut sigot, atau kita sebut sigoti, mulai dari madi menjadi mudorik, menjadi amr, menjadi majhul mudorik, menjadi majhul madi. Kemudian ada isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim makan, isim zaman sampai masdar, totalnya ada 12 kita bicara di sini. Sudah juga dijelaskan, pagi ini kita bicaranya ke sini. Yang dari 35, bahwa di Al-Quran ada 22, bahwa yang dipelajari di KBI cukup 14. Karena ini yang banyak sekali ditemukan di Al-Quran. 14 itu ternyata terdiri dari 6 adalah yang mujarod, yang pasti hanya boleh dipilih satu, 1 sampai 6 itu hanya dipilih satu. Tetapi dari 1 sampai 6 itu bisa berubah menjadi 7 sampai 14. Bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 14, tergantung kebutuhannya. Yang dijelaskan di KBI, makna daripada 7 kenapa berubah jadi 7 dan 11 dan seterusnya, itu yang paling masyhur, yang paling banyak. Tetapi di luar itu ada makna atau arti berubah jadi 7 dari 8, tidak seperti semuanya seperti yang ditulis di buku KBI. Ada nanti. Di luar itu, tetapi yang ingin disampaikan di KBI yang masyhur, yang umum, yang paling banyak. Begitu metodenya di KBI itu, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang diambil itu yang masyhur saja. Bahwa kenyataannya nanti ada sedikit melenceng di Al-Quran, nggak apa-apa. Sehingga hanya 1-2 saja. Jadi selalu setiap kaidah
Ketika ketemu di Al-Quran, nanti akan ketemu kekecualian satu dua begitu. Jangan khawatir. Kalaupun itu ditemukan, bukan berarti bahwa Al-Qur'annya salah, tidak mengikuti kaidah. Al-Qur'an itu heritage. Al-Qur'an itu seperti itu apa adanya. Sedangkan ilmu Nahwu Shoroh bukan dibuat oleh Rasul. Nahwu Shoroh itu dibuat oleh para imam berikutnya setelah puluhan ratusan tahun berikutnya untuk memahami makna dari Al-Qur'an. Bahwa untuk memahami ini tidak bisa 100% semuanya dikoidahkan. Tidak semuanya bisa diambil aturan bakunya karena ini adalah tentang grammar yang klasik dari bahasa Arab yang klasik yang sangat luhur pada zaman itu pula 1400 tahun yang lalu. Sehingga orang Arab pun hari ini harus belajar ilmu Nahwu Shoroh untuk mengerti isi Al-Quran walaupun dia sudah pasti berbahasa Arab sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu disebut amiyah, bahasa yang biasa dipakai di pasar, di rumah, dan sebagainya. Sedangkan bahasa Al-Quran itu disebut fusha, bahasa yang sangat klasik dan sangat teratur dan sangat presisi begitu. Dan itu jarang sudah dipakai di dalam bahasa sehari-hari. Nah, mari kita lihat sekarang bahwa ketika kita sudah selesai dengan urusan lugawi dan domiri, gitu. Lugawi dan domiri sudah selesai, istilahi dan sigotinya atau sigotinya sudah selesai, sudah pernah dibahas. Sedangkan dari sulasi yang sudah kita pelajari, ada yang mujarod. Mujarod juga ada yang 3 disebut sulasi mujarod. Ada yang 4 di sini. Tetapi kita tidak pelajari yang 4. Sudahlah, itu jumlahnya sedikit. Nanti saudara pelajari sendiri. Yang dipelajari di KBI cuma yang 3 huruf asli. Kalau yang 4 huruf asli itu tidak perlu kita pelajari dan jumlahnya pun sangat sedikit. Di antara 3 yang asli yang disebut sulasi mujarod itu selalu fi'il madinya ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ada 3 jenis. Cuma fa'ala punya mudorik yang berbeda. Ada 3. Ada a, ada ai, ada au. Disebut wajan 1, wajan 2, wajan 3. Kemudian yang fa'ila. Yang fa'ila itu punya 2 fi'il mudoriknya. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Begitu. Jadi i. Begitu. Ini wajan 4, wajan 5. Begitu juga yang wajan 6 hanya ada 1. U juga. Fa'ula, yaf'ulu itu adalah wajan 6. Nah, 6 wajan ini di sini disebut 6 wajan ini 1 sampai 6 ini unik dan hanya dimiliki 1. Nah, yang 1 itu diperoleh ketika saudara belajar ngambilnya dari buku kosakata. Gitu, karena kosakata pun tidak 100% ada. Masih kira-kira 80% yang ada di Al-Quran ada di buku kosakata. Sisanya saudara cari sendiri di kamus. Saudara cari, kalau saudara mau sisanya yang 20 lagi dicari silahkan. Tapi menurut saya untuk proses belajar cukup dari kosakata saja. Kalaupun di luar itu kita temukan ya sudah, enggak apa-apa. Nanti toh dijelaskan hari Sabtu. Begitu kalau tidak ada ditemukan. Nah, dari cerita yang sudah dijelaskan 2 pekan lalu, sulasi mujarod itu, ketika ditambahi 1 huruf, ada yang dimulai hamzah di depan, af'ala, ini fi'il madinya, gitu. Kemudian fa'ala ditambah alif sesudah fafiil. Fa'ala ditambah ain atau ainnya ditasjid, di double. Fa'ala. Begitu. Itu ditambah 1 huruf. Ada yang ditambah 2 huruf. Juga menggunakan di sini
adalah hamzah wasol di depan gitu. Kemudian ditambah ta di tengah duanya. Kemudian ada ditambah in, yang disebut duanya itu in. Ada yang kemudian duanya itu yang 11 ditambah ta, menjadi tafa'ala. Ada yang duanya itu 13 ditambah ta, tafa'ala. Begitu ya. Nah maka kita punya ada 4 yang sudah dikasih 2 huruf, dikasih 3 huruf, kasih ista. Nah, jadi istaf ala total jadi 14. Nanti di sini ada yang lain, ada sampai 22 begitu. Masih ada tambahan lagi. Ini kan 8 tambah 6, sorry. Jadi total jadi 14 menjadi 22, masih ada 8 yang lain. Tapi ini tidak kita pelajari juga karena jumlahnya sedikit. Yang majid yang 8 yang sisa itu begitu. Nah, jadi kita sangat sedikit sekarang kita pelajari yang 14 karena itu yang paling banyak. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah yang sudah kita pelajari sesudah yang kiri oleh Ustadz Eri sudah dibahas yang 7, 8, 9, 10. Yang 7 itu ditambah hamzah, af'ala. Yang 8 itu ifta'ala. Yang 9 itu infa'ala. Yang 10 itu istaf'ala. Sedangkan hari ini kita akan pelajari fa'ala. Sorry, maaf. Yang hari ini kita akan pelajari fa'ala yang 11. Kemudian berubah menjadi tafa'ala ditambah ta. Yang 13 ditambah fa'ala, kemudian ditambah ta di depan. Tuh kan enak. Kita belajarnya sekarang hanya yang ditambah alif setelah fa'il dan yang juga ditambahi ta di depannya. Yang ditambahi ain fi'il, yang ditambahi juga ta di depannya. Begitu yang sisanya. Gitu. Jadi, apa yang kita pelajari saat ini yaitu, maaf, nah ketika kita sampai di sini, sesudah kita tadi pelajari bahwa ada eh, a, a, sorry, a, i, a, u, i, a, i, u, itu dilihat daripada fiil madi dan fiil Mudhorik. Nah, ketika kemarin sudah dipelajari 7 sampai 10 yang majid, hari ini kita akan pelajari 11 sampai 14. Nah, maka kita bisa lihat di sini, saya tutup dulu biar enak baca aja. Ini dikasih warna. Kenapa dikasih warna? Yang kuning itu adalah yang satu huruf tambahannya, ziyadahnya. Dan ini ganjil 7, 11, 13 gitu ya. Kecuali yang 9 jangan, itu khusus ya. Karena secara makna yang 9 itu bulat-bulat, dia itu akan menjadi lazim. Ini khusus, ini lazim. Sehingga yang 7, 11, dan 13 itu dikasih warna kuning dan dia hanya tambahannya satu, itu adalah menjadikan muta'adi. Yang kuning 3 biji, yang cuma ditambahi satu itu muta'adi. Jadi mengerti sekarang, setiap yang ditambahi satu, af'ala, fa'ala, fa'ala, itu adalah menjadi muta'adi. Dan nanti efeknya ketika dia mudorik pakai UI. Yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Lihat ain fiilnya sama dengan fiil madinya di mudorik itu. Ya, pakai tasjid. Dan kemudian setelah fa fiilnya pakai alif di mudoriknya untuk yang 11 sama gitu. Dan kemudian yang di depan, yang asalnya, yang nomor 7, yang asalnya ada hamzah di situ dihilangkan, kemudian langsung aja yuf'ilu, jadi ui begitu. Jadi ini kekhususan saya kasih warna kuning supaya menjadi
Gambaran sederhana. Oh, kalau gitu yang ganjil, af'ala, fa'ala, fa'ala, itu menjadikan muta'adi, dan kemudian dia itu adalah memiliki apa bentuk daripada fiil mudhari'nya ui, yufilu, yufailu, ya, yufailu untuk yang 13, untuk yang 11, untuk yang 7. Clear. Dan ketika nanti saudara fiil amar ini mengikuti seperti fiil mudhorik yang dibuang di depannya menjadi af'il, ini fa'il, lihat mudhoriknya, maka fa'il hanya dijajemkan begitu, ya. Enak dibuang ya-nya, kemudian dijajemkan, dibuang ya-nya, ini kan dibuang ya-nya, dibuang ya-nya, dibuang ya-nya, kemudian belakang dijajemkan. Jadi sederhana cara mengerti yang ganjil-ganjil itu. Maka ada literatur yang mengelompokkan. Yang ganjil dikumpulkan dua. Jadi yang 7, 11, 13 itu didahulukan menjadi 7, 8, 9. Nomornya, urutannya ada, begitu. Nggak apa-apa kita itu dibuat begini untuk memudahkan. Karena apa? Ini 11 dengan 12 itu berdekatan. Ketika dijadikan 12 dari 11, cuma ditambahi tak di depan, tetapi mudoriknya bukan UI lagi. Ya, menjadi yata fa'ala. Gitu, taknya harus muncul gitu, kemudian alifnya tetap harus muncul, kemudian dikasihnya fathah. Begitu juga yang 14, yata fa'ala gitu. Yang 14 itu jadi siapa? 13 dirubah ke 14 menjadi AA. Begitu asalnya tadi. UI menjadi AA. Nah, jadi kalau begitu, saudara akan bisa lihat perbedaan yang kuning dan hijau. Bagaimana dengan yang hijau yang di atas yang genap juga? Kalau ini 12 itu genap, 8, 14 itu genap, 8 juga genap, itu ditambahinya ifta'ala menjadi yatafailu. Nah, sebentar, itu harus dicek. Yang 8 dan 9 itu sekarang menjadi yatafailu. Begitu juga yang 9, yanfailu, begitu. Nah, oke, baik. Tenggorokan lagi tidak nyaman. Nah, kalau lihat dari sini, yang saya kasih hijau itu apa? Yang saya kasih hijau itu adalah bisa menjadikan lazim. Kalau yang kuning itu jelas jadi mutaadi, yang mutaadinya satu maf'ul bisa jadi dua maf'ul, yang asalnya lazim tidak ada maf'ulnya jadi bermaf'ul. Yang sebelumnya sudah ada maf'ul karena dia mutaadi ditujukan, disebelaskan, ditigabelaskan menjadi bertambah maf'ulnya, begitu mutaadi itu maksudnya. Sedangkan yang hijau bisa, jadi bisa itu bukan berarti 100% semuanya menjadi lazim. Ada juga yang tidak jadi lazim, tapi pada umumnya kalau mau melazimkan bisa menggunakan yang hijau-hijau ini, yang tambahannya dua. Bahkan khusus untuk nomor 9, bukan karena berubah, tapi karena nomor 9 itu semuanya pasti lazim khusus untuk nomor 9. Karena dia itu menjadi, kalau menjadi itu adalah menjadi sesuatu menjadi atau berubah menjadi, itu adalah menjadi sesuatu yang bukan lagi aktif, maka dia tidak perlu lagi maf'ul, begitu. Nah, sekarang kita lihat dari maknanya. Yang tertulis di sini, makna-makna di sini adalah yang saya katakan tadi, yang masyhur. Kenyataannya bukan hanya ini. Kenyataannya masih memiliki makna yang lain. Contohnya menjadi, mendapatkan. Nanti tulisannya mekan. Ini yang masyhurnya. Nanti ada beberapa, kira-kira 3, 4, 5 yang lain lagi, makna yang lain, tapi jumlah makna tersebut yang ditemukan di Al-Quran sedikit. Yang paling banyak kalau 7 itu adalah menjadikan atau mendapatkan gitu sesuatu.
Begitu juga mekan yang lain adalah yang 11, yang mutaadi itu juga mekan juga. Dan kemudian yang 13 juga mekan. Walaupun ada makna yang lain, tapi pada prinsipnya itu sama-sama mutaadi. Bedanya di mana? Bedanya ini adalah biasanya langsung dari katanya, tidak mengenal jumlah. Sedangkan yang ini minimal adalah 2 orang saling melakukan. Sedangkan yang 13 maknanya yang paling banyak itu adalah berulang-ulang. Bukan hanya 2 orang atau lebih saja, tetapi dilakukannya secara berulang-ulang. Nah, sedangkan yang 8 akibat dari menjadikan jadinya sedangkan yang 9 apalagi tadi menjadi begitu juga 12 saling melakukan 2 orang yang berangsur-angsur, makanya ini menjadi tapi nggak pakai kan. Yang ini juga menjadi atau bahasanya gitu ya. Nah, oleh karena itu yang hijau-hijau itu adalah bisa melazimkan. Sedangkan khusus yang dikasih warna merah itu adalah yang diberi 3 huruf. Kalau 3 huruf ini adalah sama dengan si kuning. Oh, kalau gitu sekarang seimbang dong. Iya, yang mutaadi itu ada 4, yang lazim ada 4. Karena yang memuta'adikan setelah 3 yang kuning ditambah juga ada yang merah khusus yang tambahan 3 huruf. Jadi ulangi lagi yang 1 huruf ditambah juga yang ganjil lagi 3 huruf. Oh, ternyata memuta'adikan. Berarti kalau gitu kesimpulan kita secara garis besar nih tidak menjadi kaidah yang pasti bahwa kalau ditambahinya 2 huruf maka bisa melajimkan begitu. Nah, dari kaidah ini maka saudara akan lihat ada sesuatu khusus untuk yang kuning ada UI tetapi dimulai dengan yu. Padahal kita pernah belajar kalau pakai yu itu adalah majhul. Benar majhul, tetapi coba periksa. Kalau majhul itu fiil madinya menjadi UI, sedangkan fiil mudoriknya menjadi UA. Itu adalah majhul. UA. Sedangkan kita sekarang UI. Nah, bedanya di ain fiil kalau begitu. Jadi hati-hati pada saat melihat Al-Quran ada 2 kemungkinan. Bisa dia majhul, bisa juga dia adalah memiliki wajan 7, 11, atau 13. Ketika ain fiilnya pakai kasroh, berarti ini pilihannya adalah 7, 11, 12. Kalau ain fiilnya adalah fathah, berarti itu majhul. Kalau dimulainya dengan yu, begitu. Tinggal saja sekarang melihat apakah setelah fa fiil ada alif berarti 11. Apakah ain fiilnya dikasih tasjid maka itu 13. Kalau tidak ada alif setelah fa fiil tidak ada tasjid maka berarti dia adalah 11. Aslinya ada sebelumnya ketika di fiil madinya ada di situ apa namanya hamzah sebelumnya jadi afal gitu cara mundurnya dari Al-Qur'annya set begitu. Kalau yastak udah jelas kalau ini mah karena ada 3 huruf begitu ya. Sedangkan yang lain-lain yang 2 itu relatif lebih jelas ya kelihatan ketika kita lihat tuh Al-Qur'an. Tapi yang 1 huruf harus hati-hati karena itu bisa confuse, bisa kecampur dengan yang majhul begitu. Itulah mengapa buku ini harus berwarna. Pewarnaan ini juga membantu pemaknaan yang berbeda-beda. Begitu. Itulah mengapa disusun sekarang 7, 8, 9, 10, 11, 12-nya seperti itu. Untuk mendekatkan 11 dengan 12, untuk mendekatkan 13 dengan 14. Begitu. Nah, itulah yang sekarang kita pakai bersama-sama. Nanti kalau saudara belajar dari guru lain, dari ustadz lain, tidak lagi urutannya begini, 6, 7, 8, 10, 11, 14, enggak apa-apa. Tapi kaidah dari kiri ke kanannya sama, ini sama. Cuma menyimpannya setelah
kita belajar satu huruf tambahan, baru belajar dua huruf tambahan, baru belajar tiga huruf tambahan. Itu misalnya di kelas lain, boleh. Silahkan saja. Tapi ujung-ujungnya saudara mengerti ini. Gitu ya. Nah, tabel ini makanya dari sejak 2 pekan lalu dimohon untuk ditempel di dinding. Seperti saya nempel di dinding, seperti saya nempel di dinding. Begitu juga pekan lalu, Ustadz Eri menyatakan itu silahkan ditempel di dinding. Begitu. Khusus untuk hari ini, saya ingin menyampaikan, ingat, fi'il majid itu kiasi. Fi'il majid itu begitu saja di copy paste kaidahnya. Sudah begitu dari sonohnya, begitu kiasi itu begitu ya. Nah, maka yang kita kenal sisanya adalah tinggal ada alif setelah fa fi'il disebut wajan 11. Di sini bersekutu dua orang atau musyarakah bersekutu, atau di sini memiliki makna saling atau saling bisa saling ini berarti yang paling banyak dipakai atau yang masyhur. Saling contohnya memukul kalau dia itu sulasi mujarodnya, sedangkan ketika majid wajan 11 dikasih alif menjadi saling memukul. Doroba melihat menjadi saling melihat. Nah, kok doroba? Doroba tuh memukul tadi ya. Nadoro melihat menjadi nadoro saling melihat. Nah, begitu juga di sini dikatakan bahwa yang 11 ini adalah mutaadi wajan ketujuh ini gitu ya. Asalnya menjauhkan, itu saudara akan lihat nanti di wajan 11 bisa ketemu juga. Ini menjauhkan juga, ditambah alif juga. Sebetulnya ini aslinya ada saling menjauhkan. Nah, kalau ini menjauhkan, yang ini saling menjauhkan. Tapi tetap saja bisa diterjemahkan menjadi menjauhkan. Gitu ya. Juga bisa menunjukkan pekerjaan yang terus-menerus. Contohnya zadala, membantah. Gitu, membantah. Ketika zadala, berdebat, saling membantah. Jadi maknanya bisa jadi gitu. Membantah, berbantah, atau saling membantah, atau berdebat begitu ya. Jadi bisa bisa saling melakukan sesuatu, bisa juga begitu ya. Jadi memang ada beberapa makna yang tujuannya adalah menunjukkan bahwa dia itu adalah menjadi aktif, menjadi pasti kalau berdebat dengan sesuatu begitu, atau melakukan dengan sesuatu. Contoh di sini, ini hanya contoh saja, ketika ditambahi, maaf, ini adalah yang ingat yang sudah kita pelajari kalau yang 7 itu. Yang 11 itu berbeda sedikit. Maka di sini diambil yang 11 yang dikasih ain fiil. Yang 11 itu 13. Yang dikasih pemanjang setelah fa fiil atau alif di situ fa'ala yufailu itu menjadi ui di sini yang tadi yang sudah dijelaskan. Maka di sini zahada menjadi yuzahidu ui begitu. Begitu juga jadala gitu ya menjadi yujadilu. Nah, yujadilu. Kemudian fiil amarnya tinggal dibuang ya di depan menjadi fa'il. Maka di sini jahid menjadi jahil. Nah, jahil. Nah, kemudian ketika dinahikan, kembali lagi lata saja di depannya. Lata samakan dengan fiil amar. Gampang. Nah, ketika isim fa'ilnya, nanti ketika isim fa'il, ini ada nanti. Nah, sebetulnya nanti akan ada pekan khusus membahas tentang isim masdar, isim maf'ul, isim fa'il. Pada saat tersebut akan dibahas sampai wajan 14. Tapi untuk diberi contoh saja di sini bahwa ketika isim fa'il, isim maf'ul sampai masdar biasanya pakai mufa'ilun, muzahidun, mujadilat, mujadilun gitu ya. Kalau isim fa'il kan harusnya
fa'ilun gitu. Kalau ini ada mu-nya di depan, mufa'ilun gitu. Sebelumnya ketika dia sulasi mujarod, fa'ilun. Cukup begitu. Sekarang ada mu-nya di teman. Mufa'ilun itu aja tambahannya ada mu. Mujahidun, mujadilun. Nah, asalnya fa'ilun, jahidun gitu. Ketika di isim fa'il di sulasi mujarod. Ketika isim maf'ul kan di situ maf'ulun, ada waw lagi di belakang setelah domah. Kalau di sini tidak ada, pakai mufa'alun, mujahadun, mujadalun. Nah, tapi ada mu di situ. Begitu juga isi masdarnya nanti tentunya ini karena simai ya. Tetapi yang ditunjukkan di sini sebagai contoh mufa'alatan. Nah, jadi mujahadatan, mujadalatan dan seterusnya ini karena simai nanti lihat saja di kosakata atau di kamus. Ini contoh yang 11 menyambung dari pekan sebelumnya yang sudah dijelaskan pekan 7 sampai 10 wajan 7 sampai 10 di sini wajan 11. Wajan 12 cuma tinggal 11 itu ditambah hita. Itu aja bedanya gitu ya. Sama juga dua orang atau lebih musyarakah juga gitu ya. Hampir sama maknanya dengan 11, tetapi artinya menjadi sehingga ini adalah lazim sehingga tidak perlu maf'ul lagi. Maka kita lihat di sini yang saling itu ya, yang bermakna saling. Nah, ini maknanya juga bisa saling, bisa menjadi begitu. Contoh yang saling misalnya doroba memukul, saling memukul kan tadi doroba juga tanpa tak juga saling memukul, iya. Tadaroba juga saling memukul, oh iya sama ya gitu ya. Yang ini hampir sama maknanya dengan yang 11 gitu. Solaha, soleh, ini jadi berdamai. Nah ini sedikit berbeda. Jadi berdamai ya selesai, ini tidak perlu maf'ul. Dia berdamai selesai, mereka berdamai selesai. Tidak perlu ada maf'ulnya, berdamai apa, tidak perlu begitu ya. Nah, begitu juga ketika di sini yang bermakna menjadi ba'uda jauh, taba'uda gitu, taba'uda menjadi jauh, saling menjauhi. Begitu. Begitu juga yang secara terjadi secara berangsur-angsur. Najala turun, tanazala turun berangsur-angsur. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihi min kulli amr. Nah, salamun hiya hatta madla'il fajr. Tanazzalu berarti dia diturunkan berangsur-angsur. Siapa? Al-Quran ini tanazzalu. Diturunkan berangsur-angsur. Begitu ya. Adapun tasrif atau sigoti daripada wajan ke-12 ini tadi sudah dijelaskan. Ini contohnya tafa'ala, yatafa'alu, ya hanya ditambah ya di depan dari madinya itu kemudian belakangnya didomakan yatafa'alu. Kemudian ketika diamarkan ya-nya dibuang kembali lagi seperti madi tafa'al cuma belakangnya disukun ya. Tafa'al lihat madinya tafa'ala ini tafa'al begitu. Maka ta'awana menjadi ta'awan. Takasara menjadi takasar, memperbanyak, saling menolong begitu ya. Kemudian ini nahinya tinggal ditambah lata saja. Ininya mu juga mutafa. Nah, mutafa ini sama dengan lihat fiil madinya tafa, cuma di sini ain fiilnya dikasebkan. Itu aja. Ya, tafa'ala di sini menjadi ya tafa'i. Itu aja menjadi i dan dikasih mu gitu aja. Mu itu isim fa'il. Begitu juga isi maf'ulnya ya. Di sini dikasih menjadi a. Bedanya kalau gitu fa'il dan maf'ul yang di sini kasroh, di sini adalah fathah gitu. Ya sama tulisannya mutafa'ilun ini mutafa'alun. Oh, ini jadi i, ini jadi a. Begitu. Nanti lama-lama saudara akan punya feeling pada saat lihat Al-Qur'an, ini isim maf'ul. Oh, ini isim fa'il. Oh, ini isim fa'il dari majid. Oh, ini isim maf'ul dari majid. Lama-lama akan bisa menikmati itu, ya.
Nah, ketika 13 tadi ain fiilnya yang didobel, ya sama juga dia di sini memberi makna. Kalau tadi itu musyarakah orang yang dilakukan lebih daripada satu, kalau ini malah secara prosesnya yang berulang-ulang ya. Fa'ala, asalnya dari ainnya dua, cuma yang satunya disukun, satunya di fathah menjadi digabung menjadi tasjid. Fa'ala itu asalnya fa'ala gitu ya. Makanya kalau belajar tahsin itu ainnya harus ditekan. Maksudnya ditekan itu supaya ainnya seolah-olah kebaca dua kali, tapi tidak bunyi fa'ala gitu. Beda dengan kalau dikasih pemanjang seperti tadi alif, ada iya, kemudian ada wawu, itu dipanjangkan. Dua harokat minimal, dijadikan empat harokat, dijadikan enam, itu keindahan dalam membaca. Jadi kalau saudara belajar tahsin dipanjangkan dua, itu oke, karena ilmu nahu sorobnya juga hanya panjang dan pendek. Tapi ketika tahsinnya disuruh jadi empat, disuruh jadi enam, itu hanya keindahan. Kalaupun nanti tidak jadi enam, dijadikan empat boleh. Tetap aja yang empat juga masih dua juga boleh juga begitu. Karena tidak merubah makna. Oh, tetapi kalau di dalam perubahan dari panjang menjadi pendek, nah itu baru berubah. Contohnya di sini, ya, ini berbeda karena di sini kalau pakai tasjid berarti seolah-olah ainnya ada dua begitu. Nah, kita contoh faroha bahagia menjadi membahagiakan. Begitu, jadi membahagiakan. Bahagia menjadi membahagiakan. Kok bukan berulang-ulang? Iya, makanya hati-hati ya. Tidak selalu bahwa dia itu kemudian 13 itu berulang-ulang. Kalau bahagia, 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 bahagia kepada dirinya, berarti dia membahagiakan gitu. Bahagia, bahagia. Kalau keluar, jadi mengeluarkan di situ ya. Contohnya di sini horoja, horoja, jadi mengeluarkan. Jadi ini jadi mutaadi ya. Kemudian gini sering juga perbuatan dilakukan berulang-ulang. Contohnya di sini patoa memotong menjadi memotong-motong. Nah, kalau ini yang berulang betulan ini tawaf jadi bertawaf terus berulang-ulang gitu tawafa. Maka di dalam Al-Qur'an yang dipakai tawafa wawunya di di tasjid bertawaf karena maksudnya bertawaf begitu di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, ketika saudara lihat A5 itu mengerti, ketika dikasih ain fiilnya pakai tasjid jadi mengajarkan, jadi membuat dia mengerti gitu. Membuat dia mengerti itu bahasa Indonesianya jadi mengajarkan gitu ya. Kalama bicara, kemudian dikasih ain fiil jadi berbicara. Jadi hati-hati dalam memberi makna. Kita lihat saja di dalam terjemahan berubahnya menjadi kemana karena ternyata fiil majid itu bisa memiliki beberapa makna. Ya. Di sini coba kita lihat mudoriknya menjadi ada yufailu. Kenapa? Karena dia tambahannya satu. Jadi ui begitu. Fa'il, alim, kalim sama lah ini ke belakangnya. Begitu pakai mu juga. Begitu ya. Jadi gampang sekarang belajarnya karena sudah dipilahnya begini. Yang ke-14 cuma ditambahi tak di depannya. Ya, asalnya fa'ala menjadi ta fa'ala menjadi 14 begitu. Ketika ada ta fa'ala ini, maka saudara kita lihat membuat jadi apa? Nah, berarti ini lazim menjadi sesuatu yang stay ya. Memecahkan, mematahkan, atanya kasyaro, tadi kalau ditambah tasjid jadi kasyaro, mematahkan, kasaro biasa itu telah patah atau pecah, kasaro. Ketika dikasih tasjid, shinnya menjadi memecahkan, mematahkan. Menjadi mematahkan apa? Nah, kalau ada apanya berarti ini muta'adi. Karena ini 13. Tapi ketika jadi 14, takasyaro, nah, tambahannya ada dua, dikasih tasjid, dikasih ta, maka berarti ini menjadi lazim. Terpecah. Gitu ya, terpatah. Kalau sudah
Tidak perlu lagi ditambahi lagi. Terpecah apa? Nggak perlu. Menjadi tidak perlu maf'ul. Berarti dia adalah lazim. Ya. Tidak perlu maf'ul lagi. Ya. Nah, jadi lazim. Gitu. Ya, oke. Contoh di dalam contoh kalimatnya, ini tersenyum. Sebagai contoh di sini. Ya. Tersenyum misalnya juga sama di sini ya. Ya, sama asalnya di sini dari basamo, basama menjadi basama menjadi tabsama menjadi tersenyum, senyum menjadi tersenyum gitu ya. Nah, kalau tersenyum sudah seseorang tersenyum titik, nggak usah ditambah lagi maf'ul gitu, nggak usah ditambah lagi keterangan apapun. Dia tersenyum, dia bahagia, dia terjatuh, dia terpecah, udah selesai. Itulah yang 14 ya. Oleh karena itu, saya memberikan contoh. Kalau sudah masing-masing apa namanya wajan tadi dirubah, dirubahnya apa? Dirubahnya adalah bahwa saudara, nah kalau saudara punya ini nih, yang saudara miliki ya, saya lihat biar saudara bisa lihat. Tuh, ini untuk apa tabel ini? Nah, untuk yang 11 sebagai contoh di sini, ya, yang 11 itu kalau yang 11 itu menjadi fiil madi, fa'ala, ininya sama belakangnya. Kenapa ini sama akhirannya? Untuk menunjukkan punya domir apa? Untuk menunjukkan nanti domirnya ini, domir mustatirnya itu jadi fa'ilnya. Fiilnya adalah ini, fa'ilnya adalah dari domir mustatir ini. Berarti fa'ilnya apa? Domirnya huwa. Kalau ada huwa atau hiya, cek di belakang. Berikutnya apakah ada isim yang di situ memiliki rofa atau marfu atau yang berharokat domah, maka itu bisa menggantikan huwa dan hiya menjadi fa'il. Tapi sisa yang 12 lain itu wajib, tidak boleh dirubah. Itu ilmu di KBI sederhana. Huwa dan hiya yang boleh diganti. Domir mustatir tidak otomatis menjadi fa'il kalau huwa dan hiya. Kalau yang lain ini otomatis menjadi fa'il. Kalau huwa dan hiya bisa saja menjadi yang zohir, fa'ilnya kelihatan gitu. Nah, yaitu contohnya nama orang, apapun, benda dan sebagainya. Itu bisa menjadi fa'il. Tapi ingat belakangnya ini konstan. Madi sama dengan yang biasa walaupun ini wajan 11. Begitu juga bagian depan ini untuk mudorik sama, bagian belakang sama dengan ilmu sebelumnya. Yang berbeda cuma bagian tengahnya ini. Jadi yang berbeda yang mana? Yang bagian cuma bagian tengahnya aja dibedakan. Bagian tengahnya aja dibedakan. Nah, ketika fi'il amr juga sama. Ketika fi'il nahi adalah tak, di mana belakangnya sama, menjajemkan yang ininya, menjajemkan dari yang itu. Begitu. Majhul tinggal ini UI, sedangkan ini adalah UA, selesai. Begitu. Nah, kalau dimajhulkan apapun ya dimajhulkan dia akan seperti itu, begitu ya. Madi majul. Nanti baru ketemu lagi di sebelah sini kalau mau adalah isim, tapi nanti akan dipelajari di bab tersendiri khusus isimnya ya. Nah, dari 4 ini saya ambil contoh. Oleh karena itu saudara boleh membuat ganti aja fa, ain dan lamnya dengan huruf apapun, maka akan begini bentuknya. Untuk madinya, mudoriknya, amernya, nahinya. Makanya ketika saudara dikasih tugas, conteknya dari sini untuk ngecek tugas saudara benar atau tidak, contek aja di sini. Lihat, bandingkan dengan ini. Karena ini disebut sebagai tabel ajaib. Kenapa ajaib? Karena ini menjadi jawaban ajaib. Ini disebut tabel ajaib. Gitu. Tabel ajaib itu boleh kalau saudara mau, seperti contoh yang lalu, ditempel juga. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi yang tadi wajib. Yang satu lembar tadi yang tabel
ada 1 sampai 14 tuh wajib ditempel. Tidak mungkin saudara otomatis langsung otaknya itu nempel semua. Seperti saya, karena saya juga tidak sepintar saudara, maka saya tempel di dinding. Setiap saat lihat lagi, setiap saya kerja lihat lagi, setiap baca Al-Quran rada ragu, lama-lama jadi tidak ragu. Awalnya selalu lihat karena ragu, lama-lama keraguannya berkurang. Lama-lama tidak perlu lihat dinding lagi, begitu metodenya. Jadi lihat dinding dulu karena saudara sedang belajar. Kalau dindingnya di tempat ruang bekerja, di tempat ruang bekerja. Kalau belajarnya di tempat tidur, di dekat tempat tidur. Kalau tempat tidurnya sambil tiduran, berarti di atap ditempelnya, begitu. Kalau tiduran bacanya sambil miring, ditempel di dinding, kan begitu. Jadi saudara tempellah ini untuk sebagai apa namanya contekan. Bahkan selalu saya pilihkan di Al-Quran mana-mana yang muncul wajan 11. Begitu juga yang muncul wajan 12, yang muncul wajan 13, yang muncul wajan 14 sudah saya pilihkan. Ini sudah susah payah mendapatkan ini. Oleh karena itu saudara baca, coba lihat, oh iya ini menjauhi, menerima, takobala, takobal, oh takobal, oh iya pernah dengar ya, kalau lagi lebaran takobal mina. Oh ini ya takobala. Kemudian takobal berarti belakangnya dikasih sukun. Kalau dikasih sukun berarti fiil amr. Oh takobal itu berarti menerima. Tapi ini suruhan kepada siapa? Kepada kamu, kepada engkau. Kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Robana. Oh itu Robana yang disuruh. Robana Tuhan kami, nah kalau Robi Tuhanku. Nah, jadi kalau ada ustadz semuanya pakai di doa, berarti doanya untuk kami. Kalau pakai i untuk aku, gitu ya. Robi itu untuk aku, Robana untuk kami, takobal, oh menerima. Ya Robana, engkau terimalah min dari kami, terimalah dari kami. Itu rupanya doa Idul Fitri saat kita bertemu sama orang. Robbana taqabbal minna, begitu. Takobal, oh iya. Kemudian eh, tatawafa, mengelilingi. Ingat tadi kan tawafa, tawaf. Tatawafa mengelilingi. Oh, berarti tawaf itu mengelilingi, itu similarity di dalam bahasa Indonesianya. Gitu ya. Kemudian berlepas diri, tabaroa dan sebagainya. Jadi yang begini-begini itu dinikmati, jangan dilewatkan begitu saja. Begitu ya. Dilihat, dibaca, bila perlu yang setiap satu ini dibuat tadi tabelnya, dibuat tabelnya, dibuat tabelnya, dibuat tabelnya, dibuat. Jadi banyak saudara membuat tabel, buat. Jadi kurang apa bahan yang sudah diberikan untuk saudara mau rajin sendiri, autodidak, tidak perlu disuruh, buat aja, gitu tabelnya begitu. Nah, dan di belakang malah saya kasih lagi rangkumannya. Tadi sudah dijelaskan rangkumannya. Apa? Yang 7, 11, 13 itu yang tambahannya 1. Nanti mudoriknya UI. Nah, tadi sudah. Kemudian ain fiilnya di situ menjadi kasroh. Contohnya af'ala yuf'ilu. Yang 7, yang 11 yuf'ilu. Yang 13 yufailu. Oh iya, tadi udah dijelaskan ya ketika menjelaskan warna-warni. Begitu juga ketika wajan 8, 9 itu ada AI. Contohnya ifta'ala, yapta'i, AI, begitu. Sedangkan yang 12 dan 14 itu adalah AA. Ya tafa'alu AA sudah, karena ini tambahannya 2, 12 dan 14 itu tambahannya 2 ziyadah, sedangkan yang ini tadi yang atas itu 1 ziyadah ya, 1 huruf ziyadah. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 2 gitu. Tetapi ini 8 dan 9, sedangkan yang ini adalah 12 dan 14 disimpan di belakang. Khusus untuk yang 10 ini
gampang ya. Istab'ala yastab'ilu AI juga. Tapi kenapa dia jadi AI? Dia ini adalah khusus untuk yang 3 huruf. Yastab'ilu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika saudara mengerjakan tadi, di dalam soal yang saudara pilih, ternyata saudara juga hebat. Saya lihat gitu ya. Coba saya suap dulu. Begini, coba siapa yang mau membacakan jawaban dari saudara untuk melihat nomor 1A? Suruh dicari wajib. Saya Silahkan Bu Demin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una fi'il mudhari domir hum, kosakata dari khoda'a yakhda'u, artinya menipu, pada halaman 802 kolom 12. Ini termasuk wajan 1. Kemudian Kenapa wajan satu? menjadi awalnya Pak. Oh Awalnya iya. wajan 1 menjadi fiil mazidnya karena tambahan alif biharfin menjadi wazan 11 yufa'ilu. Tahunya di tulisan ini ada tambahan alif di mana? Ada tambahan alif karena yuho, ho-nya dipanjangkan. Jadi saudara di sini satu sederhana sekali kelihatan di sini. Oh iya ya, ini ada alif pendek di atas ho. Itu sebetulnya adalah sama dengan ada alif setelah ho gitu, sama ya Bu ya. Jadi betul ini sebagai tandanya bahwa yuho diuna itu adalah ada wajan 11. Mengapa ini bukan menjadi wajan 8? 8 juga kan ada alifnya. Kalau 8 kenapa coba? Karena Mm-mm. kalau 8 itu iya tambahan alifnya. Ya kan Karena 8 kan juga ada tambahan alif ya. iya, Tetapi karena ini fiil alifnya mudhari. di awal, Mm-mm. alifnya di awal. Di awal ya. Kalau ini di tengah. Di tengah kan gitu. Wazan 7 ya, kalau wazan 8 ifta'ala ya. Nah, kalau wajan 8 ifta'ala yafta'ilu, kalau wajan 7 yuf'ilu. Kalau ini kelihatan betul ada alif sehingga tidak mungkin wajan 8 karena tidak di depan, dan juga wajan 7 juga tidak mungkin. Jadinya ini satu-satunya kemungkinan ini wajan 11. Jadi lama-lama kita akan cepat nangkepnya. Ini wajan 11. Udah tidak ada lagi gitu. Tidak ada pilihan bukan 8, bukan 7, bukan 9, bukan gitu. Jadi untuk menguji pada saat kita ketemu di Al-Qur'an begitu, pada saat ketemu di Al-Qur'an kita harus cari di sini apa sih cirinya. Nah, ketemulah dia wajan 11, oh ini gitu. Oke, terima kasih Bu Deni, mudah betul ya. Oke, silakan nomor B, siapa mau? Saya boleh Pak Ustadz. Silakan. Ya, terima kasih. Nomor 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasabahat qulubuhum qad bayyana ayati liqaumi yuqinun. Ini terdapat 2 huruf kata yang ada huruf tambahannya. 1, tasabahat merupakan fi'il mudhari wazan 12 dengan dhamir hiya, artinya serupa, dengan mujarotnya tasabaha. Mujarotnya sabiha. Sabiha terdapat pada halaman 818 nomor 3. Di sini mendapat
dua tambahan huruf, yaitu ta dan alif pada eh, fafiil ya. Oke. Ya. Terus yang berikutnya bayana merupakan fiil madi dengan dhamir nahnu merupakan wazan 13, yaitu bayana yubayyinu. Mujarotnya bayana yabinu. Terdapat pada kosakata halaman 792 nomor 92 juga. Di sini ada tambahan satu huruf ziyadah, yaitu ya yang ditasdid. Tadi artinya kami telah jelaskan atau telah kami jelaskan. Demikian. Oke. Itu ada dua tasjid. Kenapa Ibu pilihnya yang iya, yang tasjid tambahannya, bukan yang na? Oh, bayana, karena tasdidnya wajan 13 itu ain fi'ilnya. Iya betul, kalau dari 13. Tapi kan kita lihatnya dari ini ada dua tasjid nih. Saya mau cari nih. Nah, Iya, yang terakhir ya. Yang ya, terakhir itu karena domir nahnu tadi double, jadi mujarotnya bayana ketika ditambahin domirnya nahnu jadi double juga. Oke, jadi nak yang di belakang tasjid itu Ya. disebabkan karena ada dua nun. Satu nunnya karena nahnu, gitu ya. Betul. Satu nunnya karena memang dia adalah dari mujarodnya. Nah, Iya, karena betul. dia berjajar nun dan Iya. nun, maka Iya. nunnya jadi ditasjid. Jadi Iya. tasjid di sini karena berjajar, sedangkan ia itu memang ditambahkan tasjidnya karena dia wajan 13. 13. Ya, begitu Bu Sutilah. Makasih, bagus ya. Nah, jadi harus bisa menjelaskan begitu supaya kita jelas ketika kita mencari itu penyebabnya apa, begitu ya. Oke, silakan siapa yang nomor C? Siap, Pak Musri. Silakan Pak Nur Hamdani. Siap. Nomor C. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini yang termasuk sulasi majid adalah nusabbihu karena ain fiilnya ditasjid pada ain fiilnya. Ini termasuk fiil mudhorik, yaitu domir nahnu, maka itu ada di depan ada nu. Kemudian nuqaddisu itu juga sulasin majid wajan 13 karena ain fiilnya ada tambahan tasjid. Dan ini juga fiil mudhorik dari domir nahnu. Oke. Siap. Oke, alhamdulillah. Jadi kelihatan ini fiil mudhorik. Selain karena naknya itu adalah domir, apalagi kira-kira yang menunjukkan ini mudhorik? Belakangnya adalah domah. Rofa. Ya, karena dia domah. Sedangkan kalau untuk yang kalau belakangnya ada ta, belakangnya fathah, belakangnya a, a, u, at, tanah, tatuma itu madi, gitu ya. Nah, jadi makin kita sering melihat belakang-belakangnya dari mudhorik itu ada u, masih ingat yang 552, ada 55, ada 22, ada contoh, ada belakangnya ada tanda dari 5522 ini, oh berarti itu mudhorik. Ditambah lagi onaknya pilihan antara anita, nah itu untuk yang nahnu, gitu kan. Maka tambahan jadahnya adalah yang tadi ada tasjidnya, gitu. Jadi sengaja saya buat pelajaran atau apa namanya mengkaji dari satu pendek ayat ini untuk mencoba nanti pada saat di KTI yang gini-gini setiap saat.
terus gitu harus mencari. Sekarang cukup sedikit-sedikit dulu ya. Oke, terima kasih Pak Nur Hamdani, bagus sekali. Ya, Oke, berikutnya silahkan. Siapa nomor D? Saya Pak Ustadz Ada siapa barusan Ibu Ernoviana. Ibu Ernoviana dan Patitang. Sekarang Patitang dulu untuk D, nanti Ibu Ernoviana yang E ya. Oke, silakan Patitang. Baik, terima kasih Prof. Walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini saya dapat kazzabu fi'il madi, ini berdomir hum, ini masuknya ke wazan 13 karena bertasdid. Ain fiilnya bertasjid. Ain fi'ilnya bertasdid. Ini halaman 839, kalau 14 artinya berdusta. Fiil apa ini Prof. Patitang? Ini fi'il madi, Prof. Fiil madi. Ini belakangnya menunjukkan apa? Waw alif, Waw alif mewakili domir apa? domir hum. Domirhum begitu ya. Jadi biar tuntas semuanya. Ini adalah fiil madi karena belakangnya waw alif maka dia menunjukkan memiliki domir hum. Adapun dalnya itu kemudian ditasjid karena dia ditambahi tasjid karena dia berubah menjadi wajan 13. Begitu. 13. Bagus, Pak. Titang, terima kasih. Ya, sama-sama, Prof. Nomor terakhir, Ibu Ernoviana, silahkan. Terima kasih Pak Musrif. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil. Dari ini kami menemukan fi'il mazidnya yatabaddali, yang mana ini merupakan fi'il mudhorik yang mujarodnya badala ya dulu, aslinya wazan 3, kemudian untuk fi'il mazidnya tabaddala ya tabaddala merupakan wazan 14 Ya, yang mana tabadalu. ada tambahan 2 tasdid dan huruf ta awalan ta, artinya dia menggantikan, yang mana ya tabaddala domirnya huwa pada kosakata terdapat pada halaman 788 urutan ke-17. Baik. Kalau ini fiil apa Bu tadi? Mudhorik. Fiil mudorik. Fiil mudorik itu namanya fiil itu pasti kalau nggak rofa, kemudian dia itu nasab atau jazm. Nah, karena ini pakai i, ini berarti kasroh. Kok bisa ada fiil mudorik kasroh? Karena ini baru man, karena dia merupakan ini. Ya, jadi begini, ini karena ada man, betul. Man itu dalam kasus ini adalah sebagai huruf syarat. Nah, syarti al-syarti. Karena huruf syarat, nomor berapa ya huruf syarat itu? Man itu huruf nomor Man. berapa? 21. Coba 21 masa. Bukan apa ya? Man. Lihat di bukunya. 11. Asar 11. 11. Karena dia nomor 11 asartu, tulisannya arsartu apa? Satu wal jawab. Nah, berarti ini adalah huruf syarat yang memerlukan jawab. Nah, kalau asartu wal jawabu ya juma itu, maka dia menjajemkan fi'il mudhari. Sehingga yatabadali itu aslinya yatabadalu aslinya. Kemudian karena dijajemkan jadi yatabadal pakai sukun, begitu. Sudah selesai pakai sukun, sudah secara kaidah. Waman yatabadal al-kufro bil iman, selesai itu huruf kalimat syaratnya, maka kon ya dola gitu, sungguh dia dola
sawa as-sabil gitu. Nah, ini adalah kalimat jawab. Yang depan kalimat syarat. Kalimat syaratnya harus jazm. Harus di sini setelah kalimat jawabnya harus jazm. Kan gitu harusnya kan? Tapi karena ini adalah dola itu fi'il madi, dia itu tidak boleh berubah. Yang jadi jazm hanya fi'il mudhorik. Kebetulan fi'il mudhoriknya satu, yaitu yang di depan. Ulangi lagi. Asalnya yatabadalu berubah menjadi sukun karena ada man. Sebagai huruf Sampai di syarat. situ selesai secara nahu. Tapi secara imla, secara penulisan, ketika yatabadal itu bersukun, berikutnya al-kufro. Al-kufro itu bersukun juga. Sukun berjajar dengan sukun tidak boleh. Yatabadal al-kufro, padahal dibacanya mau langsung. Maka yang tadi sukun di lamnya dikasih supaya hidup mulutnya dikasih kasroh. Jadi kalau sudah ada kasroh di fi'il mudhorik, itu tandanya penyesuaian dari penyebutan dalam ilmu imla. Jadi ya tabadalil kufro gitu. Li-nya bukan karena dia kasroh itu bahwa dia itu jadi majrur. Tidak ada yang namanya fi'il majrur. Fi'il itu kalau nggak rofa, nasob atau jazm. Yang ada majrur hanya isim. Begitu ya. Kan ciri-ciri isim, ciri-ciri isim. Nah, salah satunya tadi kalau dia berawalan kemudian berakhiran kasroh. Nah, ini berakhiran kasroh, pikirnya kita ini isim, bukan. Ini adalah fiil yang kenaman menjadi jazm. Setelah jazm itu ada sukun berjajar dua, maka sukun yang ini diganti menjadi kasroh. Gitu pelan-pelan ya. Nanti lama-lama kita udah biasa. Ya. Baik, terima kasih Bu Ernoviana ya. Bagus. Musrif. Nah, coba kita bahas kelas F. Kelas F untuk nomor 1, yukhadi'unnallaha waladina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Diketahui katanya ada dua, yukhadi'unnallaha dan amanu. Nah, hati-hati, yang amanu itu gitu ya, bukan wajan 12. Ini kan kelas F itu membuat warna merah, biru untuk menunjukkan oh merah ini wajan 11. Maka ketika dibahas wajan 11 mereka menipu dari halaman ini betul semua menipu. Tapi ketika ditambah di sini ada beriman juga dikasih warna dan warnanya sama dengan wajan 12 jadi salah gitu ya. Karena amanu itu bukan wajan 12, itu wajan 7. Sedangkan ini sedang belajar wajan 11, 12, 13, 14. Jadi ini tidak perlu berubah warna, tidak perlu di sini berubah warna. Itu ya kelas F diperbaiki kelasnya. Kelas J, tasabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Nah, di sini dituliskan ini adalah 12. Dijelaskan kalau ibu bapak mau dibedakan karena 12 dengan 13 itu beda, boleh dikasih warna berbeda. Ini kasih warna apa? Cocokkan dengan ininya, samakan gitu ya. Bayana itu menjelaskan kasih warna berbeda dengan tasabahat serupa. Ini harus dibedakan, beda warna. Walaupun akhirnya udah betul juga kelas J itu. Sudah betul. Kenapa? Karena langsung dijelaskan. Yang ini mah 12, Pak. Yang ini mah 13. Oh iya, oke deh. Di mana di sini lebih detail lagi. Yang 12 itu ditambahnya adalah alif dan ta. Itu bacanya dari kiri ya, alif dan ta. Sedangkan yang bayana tambahannya adalah di sini tasjid gitu. Yang asalnya tasabaha gitu ya. Sigotinya fi'il madinya, berdomirnya dia. Ketika ditulis tasabaha ya tasabahu wajan 12-nya begini.
tapi sigotinya begitu ya. Bayana begitu, kemudian bayana yubayinu 13. Udah betul. Jadi boleh ya, cuma tambahannya kasihlah warna beda ya. Bila perlu di sininya juga warnanya dicocokkan, yang ini dengan itu tuh satu warna. Nanti maaf, misalnya ini dengan ini satu warna gitu ya. Sedangkan nanti yang ini dengan ini satu warna. Jadi saudara gampang untuk meng-catch up-nya lagi ya. Bukan salah, ini benar, cuma lebih baik lagi. Bagaimana dengan kelas D? Oh, kelas D udah bagus. Dia cuma satu untuk yang A-nya. Yuho di Una, yang lainnya tetap hitam. Nah, Yuho di Una dikasih warna merah. Dituliskan di sini adalah mereka hendak atau saling menipu. Kemudian fi'il mudhorik, domirnya hum, wajan 11. Ya, hoda A, yuho di U. Mereka hadir, menipu. Ya, gitu ya. Kemudian tambahan hurufnya ada alif, pada fa fi'il dan ain fi'il. Dan ain fiilnya, oh nggak tamat nih. Oke, ya. Wajan 11. Fa fiil. Tambahan huruf apa antara, sorry ya. Sesudah fa fiil atau di sini ditulis antara fa fiil dan ain fiil boleh juga ya. Mujarrodnya hoda'a yahda'u, menipu, wajan 1 asalnya halaman 802 baris ke-12 berubah menjadi wajan ke-11 ya. Boleh juga saudara menuliskannya dibalik. Tuliskan dulu yang ini. Mujarrodnya ini menipu dan seterusnya berubah menjadi wajan 11 dengan domir ba gitu, baru bisa gitu ya. Boleh juga. Oke, bagus. Kelas H juga ini bagus nih ya. Untuk yang B, tasabahat qulubuhum qad bayyana. Nah, di sini disebutkan bahwa di sini ada merah 1, tasabahat. Dia jelaskan menggunakan metode pelajaran soal yang kedua, ada madinya, ada wajannya, ada nomornya. Udah betul ini. Ada mujarrod asalnya, ada halamannya, begitu. Dituliskan sama artinya. Kemudian tambahannya apa? Ada alif dan ta. Bagus. Bayana dijelaskan juga. Cuma kenapa ini muncul? Yukinu dimerahkan juga. Apa yang terjadi? Sementara di sini penjelasannya cuma 2. Dimerahkannya ada 3 gitu ya. Maksudnya kemungkinan ya harusnya hitam, cuma kemerahin aja gitu. Kemungkinan. Atau yukinun ini wajan berapa ini? Ini harusnya wajan ke-7. Nah, karena dia 7, maka harusnya tidak dibahas. Karena kita sedang membahas wajan 11 sampai 14. Begitu. Yang kelas G. Nah, ke kelas G kita lihat. Wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqodisulak. Nah, di sini ternyata ketemu. Oh iya, nusabihu ada nun di depan, nuqodisu ada nun di depan. Oh iya, berarti dia nahnu, belakangnya sama-sama u, berarti ini sama-sama mudorik begitu. Dan kemudian apalagi? Sorry. Dan kemudian di sini dikasih tasjid, di sini tasjid. Oh, ini sama-sama wajan 13. Begitu. Sudah betul. Cuma kenapa tiba-tiba yang kalau nusabihu itu mudori, ketika nukodisu kok jadi madi? Dari mana asalnya madi? Ini kan sama-sama mudori. Begitu ya. Oh lupa, itu lupa memerahinya, bisa ya. Kalau udah jadi merah otomatis jadi mudhorik kayaknya gitu ya. Tolong diperbaiki ya kelas G. Kelas I, nah kalau kelas I udah bagus ini. Dia menuliskan di sini nusabihu dan nukodisu saja gitu ya. Nukodi, dan kemudian dia mengatakan bahwa nukodisu itu domirnya nahnu, asalnya halaman 813 namanya bertasbih, kemudian tambahannya ada tasjid, maka dia menjadi wajan 13. Begitu juga nukodisu dijelaskan dengan cara yang sama, begitu ya. Ada tasjid ya. Udah bagus nih kelas I gitu. Kemudian kelas B, apa yang terjadi kelas B? Oh, ini ada kazabu.
mendustakan. Dia jelaskan dengan metode kalau tadi grup mana? Grup H itu ke bawah, grup B ke kanan. Kadzabu ini fiil majid dan dia adalah fiil madi. Mereka mendustakan. Domirnya ada waw alif itu hum. Maujunnya asalnya dari yang berdomir wanya adalah kadzaba yukadzibu dan ini termasuk wajan 13 fa'ala yufa'ilu wajannya. Jadahnya apa? Harfinya dikasih tasjid ya. Mujarradnya bagaimana? Kadzaba yukadzibu. Asalnya ini wajan 2 halaman 849 artinya berdusta. Boleh, boleh. Mau ke kanan boleh, ke bawah boleh. Yang penting ketika nanti menjelaskan ini kalaupun tanpa ini, suatu hari sekarang pakai. Kenapa? Untuk belajar, Pak Rudi. Bagus. Tapi suatu hari tiba-tiba di sini Inem tanpa ini. Langsung dari sini menuliskan ini fiil majid adalah fiil madi, artinya mereka berdusta. Domirnya hum, maujun huanya kadaba ya kadabu wajana wajan 13 karena ada ain fiil ditambahi tasjid. Begitu asalnya adalah dari halaman 839 halaman urutan 14. Begitu langsung dari sini boleh? Boleh. Seperti tadi ketika saya di sini. Di sini kan langsung tanpa pakai apa-apa tapi bisa menjelaskan. Tanpa apa-apa bisa menjelaskan. Tanpa apa-apa bisa menjelaskan. Namun dalam proses belajar, Ibu Safitri, Ibu Lilis dan sebagainya, pakailah metode-metode yang seperti saudara tulis. Mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begitu boleh, mau begino boleh, gitu boleh. Jadi ini hanya tools, jadi bebas silahkan. Begitu juga kelas A, coba kelas A. Di sini walladzina kafaru wa kadzabu, kadzabunya harusnya di sini adakah? Aslinya adakah? Ketika di copy di sini tidak ada, mohon maaf ini ya. Wa kadzabu ya. Ini fi'il madi, mereka mendustakan hum 13 kadaba, tambahannya adalah pakai karena 13 itu adalah ain fi'il pakai tasjid gitu ya. Kosakatanya di halaman ini tambahannya satu jiadah madada dikasih tasjid bagus silahkan boleh begitu ya. Saudara cari ini dua apa ya belum ketemu ya waladina kafaru wa kadabu cari ini ayat ke-39 buka Al-Qur'annya. Jadi dengan kita belajar KBI pada saat mengerjakan latihan, secara tidak sengaja kita akhirnya membuka Al-Quran. Kita mencari makna, kita mencari arti. Lama-lama banyak yang nempel di kepala. Begitu. Ya, ya, oke. Silahkan. Kemudian kelas C. Kelas C. Di sini juga dia sudah bisa menjelaskan. Waman ya tadi ya. Ya tabadalil kufro. Yang tadi tabadali itu majid di sini adalah domir dengan fi'il mudhari kuwa, wajan ke-14 dikasih ta, kemudian dalnya dikasih tasjid begitu, kemudian kosakatanya diperoleh di 78817, arti katanya mengganti atau menukar, aslinya adalah wajan 3. Harusnya ditambahkan di sini, dia pakai kasroh, asalnya adalah doma, berubah menjadi sukun karena ada man, dan kemudian karena ada dua sukun di depan dan di belakang, maka ini dikasih kasroh. Begitu tambahannya. Supaya nanti ketika menjelaskan seperti tadi menjelaskan. Begitu. Nah, kelas C. Ibu Nani, kenapa ini ada doa? Dibiruin, maksudnya apa? Gitu. Ini kelas C tiba-tiba rajin juga, dola. Dikasih biru. Tapi di sini tidak ada biru di tulisannya. Di sini tidak ada biru. Dola tersesat tidak dibiruin. Kemudian di sini tidak dijelaskan. Kenapa dola? Gitu. Ya, karena dola itu tidak termasuk apa namanya majid 1 sampai 14 sehingga harusnya tidak dikasih biru begitu ya. Ini tolong kelas C diperbaiki ya. Oh, kelas E tidak sempat saya periksa karena datangnya lewat dari jam 12 malam. Jadi kalau lewat jam 12 malam ya tidak sempat saya periksa, mohon maaf ya. Jadi kalau saya selalu tepat waktu, mulai tepat waktu, selesai tepat waktu. Kita harus selalu istiqomah ya.
sesuai dengan rencana. Nah, silakan siapa yang mau membacakan, menganalisa dari metode yang kita miliki. Silakan, silakan. Mau Ibu Nani, Ibu Inen, kemudian Ibu Titin, Ibu Rema, silakan. Baik Pak Ustadz, saya Pak Ustadz ya. Nah, silakan Bu Titin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sulasi majidnya adalah yukhadi'una, yaitu mujarotnya adalah khoda'a. Itu ada di halaman mujarotnya, halaman 802 baris 12. Nomor wazannya satu dari khoda'a khoda'a yakhda'u. Kemudian nomor wazan yang cocok adalah 11. Khoda'a yukhodi'u. Kemudian mauzun yang cocok adalah yukhodi'u, dan status huruf penyusunnya itu sohih salim. Begitu Pak Sohih. Ustadz. Oke, baik. Ya, sohih ya, karena khoda'a itu tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, gitu ya, tidak ada tasjid atau tidak ada yang sama. Jadi ini sahih salim. Baik, terima kasih Bu Titin. Ini coba cek dulu kelas F. Kelas F menuliskan yukhodi'una. Ternyata mujarotnya khoda'a. Mujarot itu bukan pakai alif pendek. Khoda'a itu pakai alif bias, pakai fathah di situ. Kalau ho-nya pakai alif pendek, itu berarti di situ sudah ditambahi jiadah alif di depan. Jadi tolong diperbaiki ya. Ini ho. Nah, persis seperti kelas D. Khoda'a gitu ya. Jangan pakai alif pendek sebagai mujarotnya ya. Jadi seperti itu. Yang lainnya udah betul. Yukhodi'una dan sebagainya sama dengan kelas DIT ya. Khoda'a gitu 1 sampai 11 ya. Jadi tolong yang kelas F perbaiki nih. Nah, ini harus begini gitu ya. Karena aslinya di buku di khoda'a yahda'unya itu adalah tidak pakai alif pendek. Silakan siapa yang nomor B? Ada yang mau nomor B? Silakan, ada Pak Maman, Ibu Deswita. Oh, silakan siapa? Terusan. Ya, saya Pak. Pak Asep. Ya, Oke, nomor B. silakan. Ya. Nah, saya langsung ke katanya ya. Langsung aja, Tasyabahat. langsung. Ya. Soalnya tasyabahat mujaradnya syabiha dari halaman 818 nomor urut 3. Kemudian nomor wazannya ada wazan 4. Kemudian menjadi wazan 12, wazan yang cocoknya yaitu mauzun yang cocok dhamir huwa tasyabaha, maksudnya sahih salim. Kemudian Oke. yang kedua ada bayana, mujaradnya bayana, kemudian halamannya dari 791 nomor 92. Nomor wazannya wazan 2, kemudian jadi wazan 13. Yubayyinu. Nah, untuk mazun yang cocoknya. Kemudian statusnya sahih salim, insyaallah. Maujun yang cocoknya apa? Yubayyinu. Bayana. Bayan apa? Karena kan ini Bayana. Bayana. karena ini kan madi, fi'il madi. Kalau yubayinu itu adalah mudhari. Baik. Bayana. Oke, bayana. Jadi di sini disebutkan ada alif tambahan gitu ya. Asalnya bayana, kemudian asalnya mujarodnya ini ditambah kemudian tasjid. Nah, jadi bayana. Oke. Nah, status hurufnya apa? Jadi itu ya, jadi mu'tal. Azwab, karena ini ada ya ilat di situ di tengah-tengah. Karena ada ilat di tengah maka disebut azwab. Karena ada ilat disebut mu'tal, ilatnya di tengah disebut azwab. Di mu'tal azwab begitu ya. Jadi 13 karena ditambahi tasjid di situ. Oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Asep. Mangga berikutnya siap. Sebentar. Kelas J dulu. Kita lihat kelas J.
ternyata sudah bagus nih kelas J. Wah, sabiha dari mujarodnya asalnya berapa? Jadi 12. Di sini ada tambahannya di tasabaha, bayana, begitu. Nah, kemudian kelas H. Kelas H yang tadi itu harusnya ada 2, tasabahat sama bayana, tiba-tiba muncul yang C. Yukinun, oh ternyata yukinun tuh yakina, yaukonu, yakin, asalnya 4, berubah jadi 7, betul, yukinun, betul, mutal misal gitu ya, yakina, karena di depan ada iya, yaitu ilat, ilat di depan disebut mitsa, betul. Loh, kenapa saya bahas? Karena ini tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 11 sampai 14. Yang 7 tidak ditanyakan. Yaitu tidak perlu dibahas. Silakan siapa mau? Ayo, siapa mau? Ibu Saya coba Tri? Pak Musrif. Oh, Ibu Erlina, mangga, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2C, A, Nusabbahu. Musabihu. Mujaratnya sabaha yasbahu di halaman 813 nomor 6 dengan nomor wazan sulasinya nomor 1, nomor wazan yang cocok nomor 13 dan mauzun yang cocok adalah yusab bihu. Karena kita Status sambil hurufnya belajar, Bu, karena kita ya. sambil belajar ketika menyebutkan menjadi wajan 13 yaitu ditambahi tasdid di ain fi'il. Nah, kita sambil kita. Oke, terus. Oke. Ya. Jadi dari wazan 1 menjadi wazan 13 ditambahkan ada Tasdid di ain tasdid fi'ilnya. di ain fi'ilnya. Oke. Terus, Jadi Bu. mauzun yang cocok di sini sesuai dengan soal yusab bihu. Status hurufnya di sini tidak ada huruf ilat, jadi sohi salim. Baik. Yang Terus? 2C nomor 2-nya nukadisu. Di sini mujaratnya sabaqa yasbiqu. Ada di halaman kosakata 836 nomor 13. Nomor wazan sulasinya nomor 6. Nomor wazan yang cocoknya 13 setelah ada di ain fiilnya ada tasdid. Mauzun yang cocok sesuai dengan soal yuqadisu. Di sini tidak ada huruf ilat. Oke. Yuqadisu. Di sini tidak ada huruf ilat, jadi status hurufnya sohi salim. Oke. Ketika tadi pertama, mujarodnya apa, Bu? Sabaqah. Sabaqah. Bukan yang ini, yang B. Yang... Kodusa. Kodusa. Nah, karena ini kan jadi 6. 6 itu berarti UU. Coba ulangi, Bu. Oh iya ya. Iya. Kodusa. Yuko. Yakdusu. Nah, gitu ya. Itu aja tadi. Itunya. Tolong dicek di halaman 836 13 ya. Di situ ditulis kodusa yakdusu. Itu karena 6 ya. Harus UU kalau 6. Oke? Baik, Bu. Bagus. Sekarang Pak Nur Hamdani, sebentar, sebelum Pak Nur Hamdani kita lihat dulu G, udah betul ya, saya cek, udah betul, halamannya udah betul, asalnya sudah betul, sohih dua-duanya udah betul. Begitu juga kelas I, ini betul juga ya, tidak ada perbaikan, nah, makanya di sini enak bacanya, kodusa, yakdusunya ditulis, halaman mujarodnya boleh, kan lebih enak. Nah, gitu. Contohnya seperti kelas I ini, enak. Jadi wajan 6 begitu. Kemudian ketika wajan 13 di sini ada tasjidnya. Kemudian ketika yang cocok sesuai dengan soal tapi berdomir hoa,
dusa gitu. Sohi salim ya. Nah, ini harusnya bukan sa. Yukot disu. Yukot disu karena ini fiil mudhari ya. Ya, yusabihu yukodisu. Coba dicek di soal. Oh, benar juga yukodisu. Kan gitu ya. Nah, tidak mungkin. Nah, karena ini fiil mudhari pakai u, bukan pakai a ya, kelas I. Oke. Maaf Pak Musrif, Ya, itu yang ya. untuk nusab bihu wazan Mm-mm. sulasi yang cocok di situ ditulis wazan 1, bukannya itu wazan 2 Pak, karena bentuknya sabbaho dan yusabbihu. Ulangi, halaman 813 Oh, nomor 7 ya. sabbaha Mubaha, ya, sabbaha yusabbihu. sabaha yasbahu, Yasbahu. sabaha yasbahu, Bu. Di Sabaha. halaman yang soal 813 nomor 816. 7 bukan? Nomor Nah, 6. begini. Ada Itu nomor kalau pakai nomor 7, sabbaha yusabbihu, itu sudah Sulasi masih. bertasbih, itu adalah sudah bertasjid. Yusabbihu. Nah, kalau yang ini yang berenang aslinya sabaha yusbahu. Nah, kalau ini harusnya yasbahu, yang nomor 6 itu sabaha yasbahu. Harusnya itu wajan 1 gitu. Sabaha yasbahu. Jadi di bukunya diperbaiki nih. Di buku halaman 813 baris ke-6 berenang itu yasbahu ya, bukan yusbahu. Oke, itu perbaiki. Tapi artinya bertasbih Pak. Nah, ketika bertasbih, maka sabaha yusabbihu. Itu sudah ada tambahan wajan Tasbih. ke-13. 13. Gitu, yusabbihu. Gitu. Mujarotnya artinya berenang. Nah, kalau mujarotnya berenang, tidak ada hubungannya dengan bertasbih memang. Tidak selalu. Jadi, mujarot itu adalah sebuah asal kata. Dari asal kata yang sama nanti memiliki arti yang bisa berbeda-beda, bisa itu berubah makna sama sekali ya. Sabaha berenang, kemudian ketika ketika dia kena tasjid dia menjadi bertasbih gitu ya. Oke Bu. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak Nur Hamdani, mangga kelas D kelas D nomor D. Nomor D dari kelas H, Pak. Ya. Yang di nomor D itu ada sulasin majid yaitu kadzabu. Kadzabu. Ya, kadzabu mujaratnya adalah kadzaba yakdzibu. Jadi AI, jadi mujaratnya adalah mujarat wazan 2 dari halaman 839 nomor 14. Kadzaba. Okay. Wazan yang cocok ada kadzaba. Karena ini adalah wazan 13 dikarenakan ada tambahan ain fiil yang bertasjid. Oke. Mauzun yang cocok adalah kadzaba. Status huruf karena tidak ada huruf ilat, tambahan huruf ilat, maka ini adalah sohih salim. Sohih salim. Baik, ya betul sudah. Nah, maka ketika kelas B kadzabu asal jadi kadaba yakdzibu dari halaman kosakata yaitu tentunya 2 diubah menjadi 13 ditambahi tajid dan sohih salim. Begitu juga kelas A udah betul ya kadzaba yakdzibu dengan cara yang sama ya udah bagus-bagus ini ya baik B maupun A ya. Kemudian yang terakhir siapa mau Ibu Rema silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Rema maaf mohon Pak. Pak Rema Suwenda saya kira Ibu Rema Remawati. Ya, ini E1 itu ya tabaddalu ini termasuk mudhari karena berakhiran doma.
mujarotnya badala ya dulu ini termasuk AU. Jadi kosakata apa wazan 3 ini ada di halaman 788 nomor 17. Ini dari wazan 3 karena ada tasdid di ain fiil jadi wazan 14. Ada tasdid dan ada Ada tak, ada tambahan tasdid dan tak. Jadi ada dua tambahannya. Kemudian mauzun yang cocok adalah yatabaddalu. Ini termasuk tidak ada ilat, jadi sahih salim, Pak Ustadz. Baik ya. Di bawahnya yatabaddalu, di soalnya ada tabadali. Kalau bisa dijelaskan, karena karena ada ini ada apa? Dijazm oleh huruf man itu ada termasuk awamil mudhari dan ketemu dengan huruf jazm lagi, jadi di kasroh, jadi karena sukun ketemu sukun. Sukun ketemu sukun harus di kasroh, Ustaz. Dikasih kasroh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rema ya. Baik, ini kelas C juga sama, tetapi ini yang ininya udah betul. Tiba-tiba muncul yang ini ya, dola, yang tadi itu ya, dola. Dia bahas bahwa dola wajan yang cocoknya sama 2, tidak ada perubahan gitu. Dola bukan karena pakai tasjid, bukan karena 13 gitu ya. Dola itu memang aslinya adalah dola, double la, dolala, begitu ya. Jadi tetap 2 dia gitu, bukan majid. Ini mujarod. Mujarod kan tidak ditanya gitu. Yang ditanya kan majid. Majid pun hanya 11 sampai 14 gitu. Jadi ini tidak perlu ada gitu ya. Itu kelas C. Oke. Siapa yang mau membacakan ini? Silahkan. Soal nomor 3 dari dolama, fi'il madi, mudhari, amr dan nahi. Mau dinyanyikan boleh, mau dibaca boleh. Silahkan. Silahkan, mau Ibu Inen, mangga. Pak Jainal, mangga. Ada ini Ustadz, ada pertanyaan. Silahkan. Untuk status huruf, Sahih Salim itu tidak ada huruf ilat. Bukankah tidak ada hamzah juga? Iya. Tidak ada hamzah, tidak ada ilat, tidak ada double, gitu. Iya. Baru disebut salim, ya. Oke, silakan kalau mau Pak Zainal membaca atau menyanyikan. Dolama ya? Iya, ini dolama. Dolama, dolamu, dolamat, dolamata, dolamna, dolamta, dolamtuma, dolamtum, dolamti, dolamtuma, dolamtunna, dolamtu, dolamna. Oke, teruskan mudoriknya. Yuzlimu, yuzlimani, yuzlimuna, tudlimu, tudlimani, yudlimna, tudlimu, tudlimani, tudlimuna, tudlimina, tudlimani, tudlimna, udlimu, nudlimu. Mantap. Amr. Dolim, dolima, dolimu, dolimi, dolima, dolimna. Nahi. La tudlim, la tudlima, la tudlimu, la tudlima, la tudlimna. La tuzoli. La tuzolim. La tuzolima. La tudolim, la tudolima, la tudolimu, la tudolimi, la tudolima, la tudolimna. Alhamdulillah. Ini kayak di pesantren Ciamis ini.
Alhamdulillah, alhamdulillah ya, di Ciamis, di Cintawana begitu lagunya, lagamnya. Nggak apa-apa, bebas di sini mah, bebas. Oke, siapa yang nomor 2? Saya Ustaz. Silakan. Tanas, tanasoro, 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 tanasorot, tanasorota, tanasoron, tanasorona, tarasorta, tarasorantuma, tarasortum, tanasorti, tanasortuma, tanasortumnu, tanasortu, tanasorna. Alhamdulillah. Hebat, Pak Lema. Hebat. Nggak apa-apa. Sekarang Mudorik, coba. Ulah tipadi deui, Pak Lema. Ya tanasoru, ya tanasurun, natasoruna, natasoruni, natasoruna, tatanasoru, tatanasoroni, tatasoruna, tatanasoru. Sorry, maaf ya. Sorna, tatanasoru, tatanasoruni, tatanasoruna, tatanasorina, tatasoroni, tatasoruna, atasoru, natasoru, natasoru. Atanasoru. Oke. Sekarang Amar. Tanasoro, tanasoru, tanasori, tanasoro, tanasoruna. Udah itu Pak. Ada nih. Latanasor, latanasoro, latatanasor, latatanasoro, latatanasoru, latatanasori, latatanasoro, latatasorna. Alhamdulillah. Eseng, Ima kayak itu, kayak lagu Oma Irama. Tata aku tak mau tak. Gitu. Oke lah, nggak apa-apa, bagus. Siapa yang mau nomor 3? Hal lama. Ini mah gampang. Saya coba Pak Ustadz. Silakan Pak Eman. Kalama, kalama, kalamu, kalamat, kalamata, kalamna, kalamta, kalamtuma, kalamtum, kalamti, kalamtuma, kalamtuna, kalamtu, kalamna. Iya, terus? Yukallimu, yukallimani, yukallimuna, yukallimu, yukallimani. Tuh. Iya. Tukalimani, yukalimamna, yukallimu, tukalimani, tukalimuna, tukalimina, tukalimani, tukalimna, ukallimna, nukallimu. Oke, nukalimu, ukalimu. Oke, berikutnya Amar. Kalima, kalimu, kalimi, kalima, kalimna. Alhamdulillah. Terus Nahi. La tukallim, la tukallima, la tukallimu, la tukallimi, la tukallima, la tukallimna. Alhamdulillah. Tuh, udah 3 jagoan nih, 3 laki-laki, nggak ada perempuan nih. Tapak Karo, silakan. Silakan. Boleh dicoba Pak Ustadz. Nah, ada perempuan sekarang, silakan. Tadi laki-laki semua nih. Iya, ya maaf gitu. Bismillah. Tafakkaro, tafakkaro, tafakkaru, tafakkarot, tafakkarota, tafakkarna, tafakkarta, tafakkartuma, tafakkartum, tafakkarti, tafakkartuma, tafakkartunna,
tafakkartu, tafakkarna. Alhamdulillah. Mudoriknya ya tafakkaru, ya tafakkaroni, ya tafakkaruna, ya tafakkaru. Ya betul. Tatafakkaru, tatafakkaroni, ya tafakkarna, tatafakkaru, tatafakkaroni, tatafakkaruna, tatafakkarina, tatafakkaroni, tatafakkarna, tatafakkaru, natafakkaru. Alhamdulillah. Amar. Amarnya tafakkar, tafakkaro, tafakkaru, tafakkari, tafakkaro, tafakkarna. Nahinya la tatafakkar, la tatafakkaro, la tatafakkaru, la tatafakkari, la tatafakkaru. La tatafakkaro, la tatafakkarna. Oke, alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Sudah. Dari saudara-saudara sudah betul semua. Saya kira tinggal dicek ulang saja masing-masing seperti apa. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan saudara? Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau mengumumkan bahwa buku tingkat 3 sudah bisa dipesan. Jadi silahkan dipesan, mudah-mudahan cukup sehingga bisa dikirim cepat. Biasanya yang dikirim lambat itu kalau stok sudah habis, baru menunggu lagi cetakan. Jadi silahkan bagi yang sudah mau memiliki buku tingkat 3, karena tingkat 2 sebentar lagi selesai, maka buku tingkat 3 sudah dipesan. Pertanyaan yang sudah muncul adalah dari kelas B. Untuk amanu, soal nomor 1, manakah yang lebih tepat? Jadi ditanyanya mana yang tepat? Apakah tepat itu wajan 7 atau wajan 11? Pertanyaannya cuma itu. Apakah 7 atau 11? Pertanyaan ini muncul karena ketika didampingi Walas melakukan ilal dengan kedua wajan tersebut, hasil akhir maujunya sama. Amanu untuk domirhum dua-duanya, baik dari wajan 7 maupun 11, dua-duanya amanu. Maka amanu ini kalau dibalikan dari 7 atau dari 11, gimana cara tahunya gitu? Jawabannya adalah aminu itu diperoleh halaman 786 urutan ke-58, dan itu yang akhirnya dipakai sebagai mujarodnya. Itu ada di mana? Ditemukan di Al-Baqarah ayat 283. Artinya mempercayai, sehingga 786 urutan 58 kita tulisnya mempercayai aminu. Ini mujarod. Sulasi mujarod. Tetapi dijadikan wajan 7. Nah, dijadikan wajan 7. Dijadikan wajan 7. Itu ditambahi dengan hamzah di depan. Ini tambahnya nih yang depan. Sedangkan hamzah yang sebelumnya disukunkan. Gitu. Aslinya tulisannya gini. Ada hamzah yang berfathah, ada hamzah yang disukunkan. Mana? Kan dari sini asalnya. Nah, gitu. Karena ada hamzah yang bergandengan seperti ini, ada aturan bahwa ini menjadi hamzah yang dipanjangkan, maka tulisannya menjadi amanah, gitu. Amanah. Dan ini ditemukan artinya beriman. Di minimal 537 kali di Al-Quran bilangnya beriman amanah itu. Dan beriman itu adalah wajan 7, begitu. Dan ini adalah wajan 7, begitu asalnya. Sebentar, ini kok nggak bisa dihapus. Ah, bisa. Nah, ini wajan 7, begitu ya. Wajan 7, amanah,
sebagai beriman banyak sekali di Al-Quran. Sedangkan wajan 11 itu dikasih alif pemanjang. Asalnya ada seperti ini dikasih alif pemanjang. Amana. Ini juga sama. Ini pemanjang ini bisa dituliskan begini juga. Amana. Berarti sama persis atas dan bawah. 11 dan 7. Betul. Tetapi artinya bisa jadi saling mempercayai. Bisa saling beriman. Kita cari di Al-Quran. Tidak ketemu satupun oleh saya yang wajan 11 itu. Oleh karena itu kalau pertanyaannya, manakah yang lebih tepat, wajan 7 atau wajan 11? Dari hasil telaahan ini kesimpulannya adalah analisa ilmu sorot kata bisa saja jadi dari wajan 7, dari wajan 11, bisa saja secara ilmu sorot. Dalam kalimat bisa dipilih tergantung konteks kalimat. Kalau menemui yang begitu, lihat di konteks kalimatnya, lihat di Al-Qur'annya. Tetapi kenyataannya di Al-Quran hanya ditemukan wajan 7, bukan wajan 11. Begitu jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya balik, apakah wajan 7 atau 11? Jawabannya adalah wajan 7. Begitu. Walaupun secara nahunya bisa saja ini diperoleh dari 7, bisa juga diperoleh dari 11. Begitu. Nah, baru tugasnya sebagai contekan, jangan lupa dari pekan 12, pekan 13 maupun pekan 14 ada tabel-tabel yang jumlahnya di sini ada 6, di sini ada 4, di sini ada 4, totalnya 14 contekan untuk memudahkan menjawab. Oleh karena itu ini sunat, boleh tidak, boleh juga dibuat ditempel di dinding. Kalau yang tabel 1 sampai 14 satu biji yang ada keterangan di Mujarrad ini Majid itu wajib. Itu adalah sudah ditugaskan di pekan 12. Sedangkan pekan sekarang saya ingatkan kalau mau sebagai contekan silakan. Itu namanya tabel ajaib. Namanya juga ajaib. Dari ajaib itulah maka kita bisa menjawab hampir seluruh 14 wajan. Makanya disebut ajaib. Begitu. Oke? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan karena ya kalau saya maaf. Saya ada pertanyaan, Pak Musrif. Silakan. Terkait dengan penulisan di dalam buku. Tadi dijelaskan di setiap wazan itu kan ada contohnya, ada tabelnya di berikutnya ya. Di atas tabel itu ada tulisan, adapun tasrif istilahi dalam kurung sigoti dari wazan ini adalah, lalu dijelaskan di bawah di tabel yang ada empat kolom. T3 kolom 4 row-nya ya. Nah, pertanyaan saya, apa maksud dari kata sigoti dalam kurung? Istilahi dengan sigoti, coba kita lihat ya. Oke. Sebentar barusan. Nah, bukan yang ini. Sudah terlihat di layar? Sudah. Nah, ini nih. Ini kan saya tulis. Oke. Istilahi. Ya, betul. Yang ini lugawi. Ya. Lugawi itu berubah karena domir. Betul. Karena domir maka dalam kurung domiri. Begitu. Ya. Istilahi yang berubah adalah sigot. Sigot itu bentuk. Bentuk itu apa? Mudorik, madi, fiil fiil amar, fiil nahi, dan itu semua termasuk isim maf'ul. Nah, itu namanya sigot, namanya bentuk kalimat. Karena bentuk kalimat, maka ada sebagian buku nulisnya yang ke arah sini sigoti, yang ke arah sini domiri. Ada.
Nah, di sini aslinya adalah lugo. Lugo itu adalah dari bahasa lugowi, tapi juga dalam kurung domiri. Istilahi dalam kurung sigoti, sama gitu ya. Nah, ini lihat di sini. Lugowi domiri, istilahi sigoti, ya. Sigoti itu karena bentuk katanya yang berubah, sigot. Oke. Oke, itu ya Pak ya? Iya, tadi saya agak rancu di contoh di gambar itu sigoti itu kan yang ke bawah ya. Sigoti yang ke kiri. Istilahi yang ke kiri. Iya, di sini kan saya ulangi nih. Jadi, Bapak, kalau dilihat dari gambar ini, makanya gambar ini penting dimengerti. Gambar ini penting dimengerti. Yang sigoti itu yang ke kiri, yang domiri itu yang ke bawah, yang wajan berubah yang ke belakang. Makanya ini ilmu 3 dimensi. Ya, ilmu 3 dimensi ya. 3 dimensi ini penting banget ya. Ini lugowi dan ini domiri, ini istilahi atau sigoti, ini wajan gitu. Maka ketika digambar di tabel, saudara lihat yang ke kiri adalah sigoti, itu kalau mau gitu ya. Yang ke kiri itu sigoti, makanya ini ke kiri, madi, mudorik, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, gitu kan? Itu ke kiri, gitu. Kalau ke bawahnya mah contohnya, gitu kan? Oh ya, oke. Oke, baik. Ustaz, Silakan ada lagi. Silakan. Terima kasih. kalau ini Ustadz yang disebut fi'il mudhari muta'addi transitif itu yang membutuhkan wazan atau pola seperti apa Ustadz? Ya. Muta'addi itu disebut transitif, itu adalah sebuah kalimat yang membutuhkan maf'ul. Sedangkan lawannya disebut lazim, intransitif, yaitu tidak memerlukan maf'ul. Contohnya apa? Contohnya, saya memakan apa? Belum selesai itu kalau saya memakan apa. Nah, kalau ada apa, itu berarti dia adalah muta'addi. Karena harus dijawab apanya itu dengan maf'ul. Makan apa? Makan nasi. Nah, nasinya maf'ul. Nasinya itu objek. Jadi itu adalah subjek, predikat, perlu. Nah, kalau perlu disebut muta'addi. Kalau cukup subjek dan predikat aja, saya duduk, selesai. Saya duduk, itu selesai. Saya bahagia, itu selesai. Jadi cuma subjeknya saya, predikatnya bahagia. Tidak perlu objek. Nah, maka itu disebut lazim. Gitu. Saya bahagia, saya duduk, saya senang, gitu ya. Nah, kalau yang perlu objek disebut muta'addi. Bisakah yang lazim jadi muta'addi? Bisa. Contohnya, saya bahagia. Udah bagus. Tidak perlu objek, tapi saya membahagiakan. Nah, objek baru membahagiakan siapa? Membahagiakan Inen, membahagiakan Hilman, membahagiakan Tititan, membahagiakan Ernopa, membahagiakan Ike. Nah, jadi harus ada objek. Jadi asalnya lazim bisa berubah jadi muta'addi dengan ditambahi tadi contohnya wajan 7. Begitu. Jadinya dari lazim bisa jadi muta'addi. Asalnya tidak berobjek bisa menjadi berobjek. Kira-kira. Gitu ya, ini ya. Terima kasih Ustadz. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya siap-siap harus ke Tasik nih. Oke, terima kasih atas atensi hari ini. Semoga Allah memudahkan. Semoga Allah memberi ilmu. Mari kita tutup. Amin ya rabbal alamin. Di majlis subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum.